berjaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Mungkin sahabat Dukcapil sudah ada yang tahu tema kita pada hari ini, yaitu akan berdiskusi tentang pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik. Baik, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, kita langsung saja ke sesi penyampaian materi. Pada hari ini, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari narasumber kita yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Beliau merupakan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Ditjen Dukcapil, yaitu Bapak Dr. Andes A.S. Taufikyono MMMA, yang akan menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan sahabat Dukcapil sekalian mengenai pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik. Berapa kira-kira yang kami bahagiakan, yang kami memang tuju, target kami untuk dibahagiakan di seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penduduk Indonesia. Sekarang sudah ada 273 juta lebih penduduk Indonesia, dan itulah target kami untuk terus kami usahakan untuk bisa berbahagia. Berbahagianya apa? Berbahagianya adalah menerima dokumen-dokumen pendudukan tepat pada waktunya, kemudian dokumen-dokumen pendudukan itu dapat digunakan sebaik-baiknya, seluas-luasnya oleh penduduk, oleh masyarakat untuk semua kepentingan. Di antaranya juga untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan, untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi, dan juga untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Begitu. Nah, dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil itu apa saja? Mungkin kita kenal sekarang ada KTP-N. Kemudian kenal ada akta kelahiran. Namun sebenarnya Ditjen Dukcapil itu mengeluarkan 24 dokumen. 24 dokumen kependudukan. Mulai dari biodata penduduk, kartu keluarga, KTPL, kartu datang, keterangan pindah ke luar negeri, datang dari luar negeri, tempat tinggal, kelahiran, mati, kemudian pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, surat keterangan kematian, pengangkatan anak, dan seterusnya. Kemudian nomor 19, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan juga akta pengesahan anak. Jadi 24 dokumen pendudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil dan juga oleh terutama oleh daerah. Nah, di samping itu ada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil, yaitu data perseorangan, ada dokumen data, dan juga data agregat. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai dokumen kependudukan. Jadi pemanfaatan 24 dokumen kependudukan ini dalam atau untuk pelayanan publik bagi dua semuanya, sahabat Dukcapil semuanya. NIK ini contoh adalah NIK tadi yang dikeluarkan. Pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, saya tegaskan kembali bahwa NIK itu menurut undang-undang itu dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, penerbitan dokumen identitas lainnya. Dengan kata lain, kalau ada penerbitan dokumen identitas lainnya, berarti semua penerbitan dokumen itu dicantumkan nomor induk kependudukan. Nah, apa itu nomor induk kependudukan? Nomor induk kependudukan itu single identity number, ya, yang khas
yang hanya satu yang dimiliki oleh setiap penduduk. Dan untuk ini setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan. Dia itu diberikan sejak lahir, didaftarkan ke dinas dukcapil setempat. NIK ini berlaku seumur hidup dan selamanya. Ya, itu intinya adalah seperti itu. Kemudian saya ulang sedikit mengenai NIK, isinya 16 digit ya. Saya perlu berkali-kali menegaskan mengenai 16 digit karena saya minta tolong betul teman-teman semua sahabat Dukcapil, kalau pada saatnya nanti pas sedang mendapatkan pelayanan publik, ketika harus mengisi nomor induk kependudukan, tolong betul-betul 16 digit ini diisi dengan tepat. Ya. Karena kalau tidak 16 digit bahkan atau tidak tepat, maka nanti bisa terjadi itu nomornya orang lain yang dipakai. Oleh karena itu, ini penting untuk saya tegaskan bahwa ketika kita mengisikan NIK dalam isian apapun, tolong pastikan bahwa itu 16 digit dan sesuai dengan data yang ada di KTP kita atau ada yang ada di dalam kartu keluarga. Ya, itu pesan yang pertama ini mengenai dokumen ini. Nah, dokumen-dokumen yang lain yang sangat mudah kita kenal adalah ini dia, kartu keluarga. Saya menunjukkan di sini, kok beda-beda ya sama-sama kartu keluarga. Yang satu berwarna, yang satu putih. Kemudian akta juga begitu, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, beda-beda warnanya. Iya. Jadi ini agar teman-teman semua tahu, sahabat Dukcapil semua tahu bahwa dulu kartu keluarga atau kartu-kartu yang lain atau akta juga yang lain berwarna-warni. Misalnya ini kartu keluarga warnanya adalah biru. Yang lama ini ada capnya, ada tanda tangan basah. Kemudian ada capnya juga pakai cap basah itu biru-biru itu. Nah, sekarang yang terbaru kartu keluarga kita sudah tidak seperti itu. Kertasnya itu sudah putih. Yang bawah kertasnya adalah putih. Kemudian tanda tangan kepala dinas, tanda tangan Pak Kadis itu tidak tanda tangan lagi, tidak dicap lagi, tapi menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, kemudian ada kotak-kotak yang rumit-rumit itu adalah QR code. Itu yang untuk dibaca di situ bahwa benar atau tidaknya itu kartu keluarga itu. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah ini dokumen-dokumen yang lain. Dokumen yang lain, akta kelahiran. Ini sebelumnya yang sebelah kiri ini bisa nggak yang memainkan kursornya ditaruh di situ biar kelihatan kursornya. Jadi yang mana yang disebut akta kelahiran dan sebelumnya seperti apa? Nah yang kiri dulu. Yang kiri, nah yang akta kelahiran yang kiri. Akta kelahiran ini yang lama seperti ini, ada capnya juga, ada tanda tangannya juga. Dan kertasnya warnanya juga berwarna-warni juga. Nah, akta kelahiran yang baru ini kertasnya juga sudah putih. Kertasnya putih, tidak ada tanda tangan basah, capnya juga seperti itu. Jadi beda ya. Ini mohon untuk menjadi perhatian. Jadi nanti kalau ada pelayanan habis dari Dukcapil kok dapatnya akta kok nggak seperti yang dulu. Iya, memang sudah beda. Ini yang sekarang kita dapatkan adalah seperti ini. Kemudian akta perkawinan juga seperti ini. Ini akta perkawinan adalah untuk yang beragama non-muslim. Itu dicatatkan, dibuat aktanya oleh Dinas Dukcapil. Nah, ini seperti ini. Yang dulu sebelah kiri ini, yang merah ini. Nah, yang sekarang adalah yang sebelah kanan ini. Putih. Semuanya adalah kertas putih ya. Semuanya kertas putih. Akta kematian juga seperti itu. Akta perceraian juga seperti itu. Jadi beda sekali. Bedanya adalah yang paling mencolok adalah kertasnya, kemudian tanda tangannya, kemudian cap di situ. Yang baru ini tidak ada tanda tangan, tidak ada capnya, tapi menggunakan tanda tangan. Ada tanda tangan, tapi menggunakan tanda tangan digital. Dan kemudian
itu QR code yang untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut. Kertasnya kalau dikeluarkan oleh Dukcapil adalah oleh dinas, kertasnya itu A4 80 gram. Itu ya. Jadi ini agar sahabat Dukcapil tidak bingung, nah ini sudah saya jelaskan seperti ini. Berikutnya adalah KTP. Nah, KTP ini contoh yang kiri ini, KTP elektronik. Ya, ini seperti ini. Ada ini yang paling disoroti, ini adalah yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini ada masa berlakunya. Ya, tapi ada juga yang ditulis di situ berlaku seumur hidup. Ya, ini baik ada tulisannya masa berlaku maupun ada tulisannya berlaku seumur hidup, maka sama. Berlakunya itu sama, semuanya berlaku seumur hidup, semuanya dibaca berlaku seumur hidup, meskipun ada tulisannya masa berlakunya. Seperti KTP saya juga tertulis di situ berlakunya sampai tahun 2017, tapi sekarang juga masih saya pegang karena itu adalah berlaku seumur hidup. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang pink, kartu identitas anak ini adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, gampangannya itu KTP-nya anak-anak, yaitu untuk anak yang baru lahir sampai anak-anak yang akan berusia 17 tahun atau 17 tahun kurang 1 hari. Karena kalau berusia 17 tahun maka dia akan mendapatkan KTP elektronik. Nah ini, jadi ini kartu identitas anak yang sebelah kanan ini, ya. Ini seperti ini. Berlakunya itu sampai kapan? Berlakunya sampai yang bersangkutan berusia 17 tahun. Itu. Jadi ketika dia berusia 17 tahun, maka otomatis kartu identitas anak ini tidak berlaku karena terus kemudian adalah berganti menjadi KTP elektronik. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang kira-kira sudah berusia 16 tahun, nanti tidak perlu sebenarnya menunggu sampai usia 17 tahun, bisa datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan untuk rekam KTP. Namun hanya bisa rekam. Mencetaknya kapan? Mencetaknya adalah pada saat yang bersangkutan berusia 17 tahun. Nah ini, itu ya. Berikutnya adalah mengenai QR code tadi, kotak-kotak ini, kotak-kotak yang hitam rumit ini, untuk mengetahui ini valid atau tidak ini dokumen, maka dengan QR code, semua yang punya handphone itu bisa. Jadi ada di dalam handphone, melalui handphone itu nanti di apa namanya, ya di scan dengan QR code itu, maka langsung akan keluar. Kalau itu valid, maka akan keluar aktif. Ini yang paling kiri nih, yang paling kiri centang oke aktif. Nah ini akan keluar datanya seperti ini. Nah kemudian kalau tidak aktif maka yang tengah ini, dan kalau itu apa namanya datanya adalah tidak valid, datanya salah, berarti ini dokumen yang salah gitu ya. Mungkin karena ada rekayasa apa, maka dia akan ada tulisannya tidak valid. Seperti itu ya, saya kira mudah-mudahan jelas ya apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin memberitahukan kepada sahabat Dukcapil bahwa kita itu harus hati-hati dengan dokumen kependudukan kita. Harus hati-hati betul dengan dokumen kependudukan kita. Semuanya tidak sembarangan. Dokumen kependudukan itu harus kita pegang betul, dan tolong tidak sembarang kita mengupload dokumen kependudukan kita itu di media sosial. Di media sosial. Karena kan saya akan tunjukkan betapa banyaknya dokumen kependudukan kita yang ada di media sosial. Ini kalau kita googling, di Google ya, kita ketik KTP elektronik misalnya, di Google ini live ini, maka kita ketik
KTP elektronik itu dalam waktu tidak sampai 1 detik sudah ada 7 juta lebih KTP. Coba buka KTP. Ini dia. Ini. Nah, ini adalah ya kita sendiri yang mengupload di media sosial. Karena mungkin baru perekaman, saking senangnya perekaman, ditunjukkan kepada teman-temannya di media sosial seperti ini. Nah, ini bisa berbahaya karena di sini ada nick, nama dan lain sebagainya. Ya, ini hati-hati betul. Oleh karena itu, jangan ya, usahakan jangan mengupload dokumen kependudukan ini di media sosial. Ini karena banyak sekali. Ini kalau ada yang agak nakal-nakal ini, ya, maka bisa di mining, ada pemulung data itu. Maka jangan heran kalau kita satu saat itu juga banyak diteleponin orang dan lain sebagainya. Coba lihat cek nomor HP, nomor telepon. Kalau kita ketik nomor telepon, nomor telepon, maka akan ketemu 1,2 miliar nomor telepon yang ada di internet. Buka sekarang. Saking banyaknya. Nah, ini nomor banyak sekali ini nomor telepon, nomor HP gitu ya. Baik yang rame-rame maupun yang sendirian. Nah, ini oleh karena itu saya juga pesan kepada sahabat Dukcapil semua, nomor HP kita tidak perlu diupload, dikirimkan di media sosial itu. Karena akan keluar semua ini. Bahkan jumlah penduduk Republik ini kan hanya 273, tapi nomor handphonenya itu lebih dari sekian banyak sekali. Ya, nah, oke, coba sekarang kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, keluar 61 juta dalam nggak sampai 1 menit, 0,51 dulu. Tidak sampai 1 detik, maaf, 0,51 second, tidak sampai 1 detik, keluar 61 juta. Inilah kartu keluarga, kan? Nah, karena itu hati-hati sekali lagi. Dan lain-lain kartu-kartu yang lain ini banyak di sini. Kartu kredit, kartu apa-apa juga ada di sini. Kalau ini yang agak nakal ini bisa di-mining, dipulung datanya, bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ini, dokumen kependudukan simpan baik-baik, jangan mudah dikirimkan kemana-mana. Nah, berikutnya adalah seperti yang tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa data Dukcapil atau Dukcapil sudah bekerja sama dengan waktu itu pas Pak Dirjen membuat TikTok itu baru 3.900. Sekarang yang sudah kerjasama, yang sudah memanfaatkan data Dukcapil sudah 4.962 lembaga, sudah sangat banyak sekali, pesat sekali. Dalam waktu yang tidak lebih dari 1 tahun sudah tambah banyak. Nah itu. Nah, kita semakin banyak lembaga pengguna menggunakan data-data Dukcapil, ya, maka dia semuanya melihat dokumennya, melihat datanya, ya, itu. Sehingga pentingnya yang namanya kecermatan dan sebagainya. Contoh-contoh pengguna data Dukcapil ini. Contoh pengguna data Dukcapil ini banyak sekali nih. Ini sedikit dari 4.962 lembaga. Ya, ini seperti ini banyak sekali. Ya, karena itu, ya, ini contoh ini ya. Ada BPJS Kesehatan, termasuk ada KPK, ada kepolisian, semua perbankan, ada kartu prakerja, Pegadaian, Badan Kepegawaian dan sebagainya. Kementerian Sosial ini adalah bansos, GTKS ada di sini semuanya, ya semuanya, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Ada di sini, semua ada di sini. Dan itu memanfaatkan datanya Dukcapil. Ya. Nah, sekarang ini waktu kita sudah berjalan terus, biar nggak panjang-panjang, biar kita banyak ngobrol aja nanti. Nah, apa pesan kami kepada seluruh sahabat Dukcapil? Ya, yang pertama, karena kita data kependudukan, dokumen kependudukan dipakai untuk mana-mana, maka
memastikan bahwa setiap anggota keluarga itu harus sudah memiliki NIK, ya. Itu tolong pastikan. Masing-masing yang hadir di sini hampir 400 orang, pastikan bahwa setiap anggota keluarga sudah memiliki NIK. Kalau belum, kalau ada yang belum, maka tolong segera didaftarkan di Dinas Dukcapil agar mendapatkan atau memiliki NIK. Kemudian pastikan bahwa dokumen yang dipegang tadi, jadi dokumen kependudukan itu tadi, ya, yang dipegang itu adalah dokumen yang terbaru. Ya. Pastikan bahwa dokumen kependudukan yang dipegang adalah dokumen terbaru. Karena kalau kita pindah tempat itu kan ada surat pindah, kemudian diterbitkan KTP baru, maka KTP yang lama sudah tidak berlaku. Di datanya Dukcapil itu sudah pindah dan kemudian KTP-nya KTP yang baru. Jadi jangan digunakan KTP yang lama untuk pelayanan, nggak laku. Ya, karena di dalam sistem sudah ditolak nanti. Digunakan dokumen kependudukan yang terbaru. Berikutnya adalah pesan juga untuk memastikan bahwa nomor induk kependudukan yang digunakan untuk semua pelayanan publik adalah harus sesuai dengan nomor induk yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Harus cermat itu di sini. Ya, ketika mengisi itu, sekali lagi di awal sudah saya sampaikan, maka sekali lagi harus cermat dan harus memastikan tadi 16 digit persis gitu ya. Hati-hati gitu ketika kita mengisi ini. Kemudian berikutnya adalah memastikan data yang dituliskan diketik pada form isian. Nanti kan ada pelayan publik di mana-mana kan ada biasanya suruh ngisi apa gitu ya. Diminta ngisi dokumen, diminta ngisi form apa, atau juga di dalam aplikasi di komputer mengisi itu. Nah, tolong pastikan bahwa data yang ditulis atau yang diketik itu adalah sesuai dengan data yang ada di KTPL. Ya, yang ada di dalam data yang ada di dalam KTPL. Itu seperti itu. Atau data yang ada di dalam kartu keluarga. Atau data yang ada di dalam kartu identitas anak. Nah, untuk yang data dalam KTPL, kadang-kadang kan di KTPL itu ada pakai gelar, ada yang tidak pakai gelar. Nah, pastikan kalau menuliskan dalam pelayanan publik itu, kalau mau diinput di dalam sistem itu namanya saja, tanpa ada gelarnya yang dicantumkan di dalam yang isian-isian itu. Ya, nanti mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemudian yang kelima, kalau ternyata ada masalah, supaya masalah ketika sahabat Dukcapil akan atau datang ke pelayanan publik dimanapun berada, kalau ada masalah maka cek langsung ke Dinas Dukcapil. Langsung datang atau menghubungi call center Dukcapil. Call center Dukcapil adalah seperti yang pernah saya sampaikan adalah ini call centernya ada Halo Dukcapil 1905-537 atau nomor HP banyak sekali, ada 10 nomor HP. Jangan lupa tuliskan ya, NIK-nya 16 digit dengan cermat, namanya lengkap ya, tanpa ada gelar, kemudian nomor kakak, digit, domisilinya di mana, nomor telepon, alamat email permasalahan. Termasuk juga hari ini, kali ini di dalam Dukcapil menyapa masyarakat, kalau ada yang punya masalah, sahabat Dukcapil silakan dituliskan problematikanya apa, tuliskan di dalam chat itu, atau nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan langsung, dituliskan dengan format yang seperti itu. Ya, formatnya adalah seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa diselesaikan. Di belakang saya sekarang ini ada 18 orang yang membantu saya untuk secara sistem kalau ada yang terkait pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tuliskan saja di situ, di chat, masalahnya apa dengan format yang seperti ini, maka tim kami yang di belakang saya ini, yang 18 orang itu langsung akan merespon. Sehingga nanti, ketika
acara ini selesai, semua masalah juga sudah bisa diselesaikan bersama-sama dengan selesainya acara ini. Oleh karena itu silakan kalau yang mau apa, diketik saja kalau punya masalah, diketik di situ, nanti akan terus diselesaikan di belakang layar. Ya, jangan lupa apa namanya formatnya itu ada nick-nya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, baik, mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya Mbak Agnes, monggo silakan kalau apa ada yang mungkin bertanya dan lain sebagainya, kami persilakan. Monggo Mbak Agnes, makasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan materinya terkait pemanfaatan dokumen kependudukan dan pelayanan untuk pelayanan publik dengan jelas.